Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Asdo Pertama dari kelas 11 MM3 akan mempresentasikan tentang mencari peluang usaha untuk barang bahkan jasa. Langsung saja bagian pertama. Yang pertama, perlu diketahui pendekatan kita sebagai calon-calon wirausahawan untuk menemukan peluang usaha dan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, inside out, yakni sebuah peluang usaha yang berhasil karena jenis jasa. Di dalam sebuah peluang usaha ada yang namanya ide. Nah, ide tersebut didapatkan dari mana? Ada 6 faktor yang bisa membuahkan ide-ide baik untuk usaha Anda. Yang pertama, berpikir positif. Kedua, kreatif. Yang ketiga, inovatif. Yang kelima, fleksibel. Dan yang keenam, responsif. Selanjutnya, metode-metode dalam mencari peluang usaha. Metode yang pertama, analisis SWOT. Ya, apa itu SWOT? SWOT artinya strength, weakness, opportunity, threat. Yang ada 4 itu jika diartikan adalah kekuatan, kelemahan, apa tadi? Peluang dan ancaman. Nah, lalu analisis SWOT itu apa sih? Analisis SWOT adalah sebuah paham di mana jika peluang usaha yang baik adalah peluang usaha yang lahir atau dari sebuah analisis dari internal atau eksternal. Seperti kita ketahui tadi saya sebutkan kalau internal itu yakni asalnya dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan apalagi eksternal adalah peluang dan ancaman. Dan metode yang kedua adalah analisis 5W1H. Di 5W1H itu ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, dan lain sebagainya pokoknya. Pada dasarnya analisis 5W1H adalah sebuah metode di mana kita mencari atau menganalisis sebuah masalah dalam proses produksi, entah itu dari segi dana, pengaplikasian alat, pengaplikasian ide, dan lain sebagainya di dalam proses produksi. Metode ketiga, studi kelayakan usaha, yang pada intinya lagi yakni sebuah metode di mana kita menguji layak atau ketidaklayakannya produk kita. Kenapa harus diuji? Tentu saja selain kita harus inovatif, produk itu harus layak dipasarkan secara keamanan, secara kenyamanan oleh konsumen, sehingga konsumen pun tidak ragu dengan kualitas produk atau jasa kita. Subbab selanjutnya, pemanfaatan usaha secara kreatif dan inovatif. Kreatif yakni mampu menangkap peluang usaha dan tentunya tidak menyia-nyiakan waktunya. Contoh, pemanfaatan barang bekas, pemanfaatan barang dari alam, atau bahkan memanfaatkan sebuah trending dan juga memanfaatkan skill Anda di masyarakat sekitar. Dari yang tadi sudah saya sebutkan untuk cara mencari ide, yang paling atas adalah berpikir positif. Dan apakah yang dimaksud dengan berpikir positif dalam bidang usaha? 1. Percaya bahwa usaha kita akan berhasil atau bisa dibilang bisa dijalankan oleh kita dan kita optimis dengannya. 2. Mau menerima gagasan baru dari segi bisnis, karena tentunya karena kita menggunakan banyak atau istilahnya menerima banyak sekali gagasan baru, tentu saja kita bisa melihat berbagai sisi dan mengambil keputusan yang baik. 3. Sering bertanya pada diri sendiri, yang artinya evaluasi. 4. Tentu saja bersedia untuk mendengarkan saran-saran orang lain, yang ini sangat krusial karena tentu saja kita punya customer, kita punya produsen, atau kita punya berbagai hal-hal yang kita sering konsumsi dari segi teknik-teknik bisnis, sehingga kita perlu mempertimbangkan itu semua. 5. Mempunyai etos kerja yang baik. Dengan etos kerja yang baik tentu saja dapat mempengaruhi berjalan lancarnya sebuah usaha. Terampil dan rajin berkomunikasi. Siapa sih di zaman sekarang yang tidak memanfaatkan yang namanya komunikasi? Komunikasi sangat krusial mungkin dalam usaha kita. Selanjutnya, tadi sudah dibilang salah satunya adalah untuk membuat sebuah ide, untuk membuat sebuah usaha yang baik, kita perlu yang namanya inovasi atau inovasi ya.
Lalu kenapa kita harus membuat inovasi? Apa alasan? Satu, dapat memenuhi dan perlu sekali memenuhi keinginan masyarakat dengan inovasi. Kedua, penyesuaian terhadap selera masyarakat. Tentu saja dengan inovasi kita bisa banyak riset dan juga banyak menyesuaikan produk kita dengan selera masyarakat. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, karena teknologi selalu saja terus-terusan berjalan, terus-terusan berkembang, jadi ya harus tetap update. Keempat, inovasi bisa memuaskan rasa konsumtif para customer, tentu saja. Kok bisa gitu? Karena rata-rata sebuah inovasi itu menghadirkan suatu hal yang baru yang tentu saja bisa menarik pelanggan dan meningkatkan keinginan konsumtif para customer. 5. Menarik konsumen. Ya tentu saja inovasi dibuat karena untuk menarik konsumen supaya bisa melirik produk atau jasa kita. Dan itulah sekian presentasi dari saya tentang menganalisis peluang usaha. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rian Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.